Kita baca 1 Korintus pasal 16, ada beberapa ayat yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus dan bisa jadi pelajaran penting. Tentunya melengkapi apa yang sudah pernah kita dengar atau kita tahu dari bacaan lainnya. Dari ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini ya. Di ayat 13 dikatakan berjaga-jagalah. Itu bagian kita ya. Berjaga-jaga itu bukan berarti kita tuh takut, tegang gitu ya. Tapi istilahnya keep contact ya, keep in contact ya. Apa istilahnya ya? Ya tetaplah membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita itu dalam keadaan siaga. Tetap bisa tidur, tenang, teduh ya. Tapi kalau kita lakukan PR kita dengan setia, misalnya kita sudah bangun habit, pagi kita bersekutu dengan Tuhan ya, kita nyanyi 1 2 lagu, kita berbahasa roh yang sudah penuh Roh Kudus ya. Lalu kita renungkan 1 2 ayat. Itu menolong untuk kita dalam keadaan siaga ya, sehingga dimanapun kita berada, kita tetap punya keteduhan. Ya. Kita nggak khawatir ya. Kadang-kadang kan kalau kita dengar sudah banyak guru perang, ya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Lalu apa dampaknya buat kita? Apa kita terus jadi nggak kemana-mana? Kita di kamar aja berdoa ya karena Tuhan sudah mau datang. Kan kita nggak tahu kapan itu Tuhan datang, ya. Walaupun sudah berkali-kali, entah sejak kapan ya. Buat saya sejak 40 tahun yang lalu saya udah dengar berbagai khotbah, baik di buku ya, maupun langsung tentang kedatangan Tuhan yang segera akan terjadi. Dan itu betul, tidak salah. Cuma yang jadi masalah adalah ketika orang sudah mulai menghitung-hitung waktu, ya. Ada yang bilang, wah tinggal 3 tahun lagi, 7 tahun lagi, atau tinggal setahun lagi, ada yang sampai bulan, hari. Tapi terus itu ada revisi terus ya. Dulu saya sudah pernah dengar ada hamba Tuhan yang sangat senior ya. Dia pelayanannya sangat besar, internasional. Dan dia bilang itu cycle ya. Cycle artinya berulang. Dan dia bilang saya sudah 40 tahun lebih melayani dan itu terjadi terus. Nah, waktu dia ngomong itu kira-kira tahun 80-an ya. Jadi sudah 40 tahun yang lalu ya. Nah, saya juga pikir, wah masa begitu ya. Karena waktu saya baca buku-buku ya tentang akhir zaman, kemudian saya lihat tanda-tanda yang terjadi di televisi. Ya, bayangkan tahun 80-an tuh udah banyak hal terjadi. Waktu itu Jerman masih terbelah dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Kemudian waktu ada perang di Timur Tengah. Kemudian itu Jerman bersatu, tembok Berlin roboh, lalu berbagai macam teori, kemudian ada waktu itu ada masyarakat ekonomi Eropa ya, MEE, kemudian tafsir dari kitab Daniel itu akan terjadi ya pada waktu itu, tapi ternyata Inggris tidak gabung di situ, jadi membubarkan teori yang ada waktu itu. Nah kemudian tahun 90-an ya itu terjadi juga ya, dan banyak hal yang ya, belakangan saya sudah banyak baca firman, ketemu hamba-hamba Tuhan yang memang mereka pelayanannya stabil ya. Nah, ada satu hal yang mungkin membuat kita bisa miss ya, waktu kita itu mempelajari bukan berarti nggak boleh ya, tapi kita dengar Tuhan sudah mau datang.
ada yang membuat kita itu jadi tidak terlalu care, peduli dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Ya padahal pelayanan-pelayanan yang menubuatkan ya mungkin Tuhan segera datang tidak lama lagi, tapi mereka juga membuat persiapan jangka panjang. Di antaranya mereka bangun sekolah untuk menyiapkan orang. Kalau secara logika kalau pikir Tuhan sudah mau datang dan itu pasti dalam waktu katakanlah 1-2 tahun, ya buat sekolah untuk apa gitu. Nah itu kan sebenarnya karena kita nggak tahu ya. Jadi sekali lagi ajaran itu nggak salah, cuma ketika sudah menjurus kepada waktu itu yang membuat kita itu jadi barangkali tidak peduli ya kepada lingkungan kita. Padahal Yeremia 29 ayat 11 ketika dikatakan bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah buat kita masing-masing, itu konteksnya kepada orang-orang buangan. Dan mereka mau pulang dari Babel itu ke Israel ya. Kerajaan Yehuda atau lokasi tempat mereka dulu ada sebagai satu bangsa. Tetapi Tuhan bilang kamu stay di situ, ya bangun rumah, ya buka kebun anggur untuk kamu nikmati, ya cari istri yang belum menikah, cari menantu supaya kamu bertambah banyak. Nah jadi berjaga-jaga itu bukan berarti kita harus nggak ngapa-ngapain, ya. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan senantiasa, maka entah kita sedang merencanakan pernikahan bagi yang belum married, entah kita sedang sekolah, entah kita sedang rencana beli rumah, ya kita lakukan tanpa satu ketakutan Tuhan mau datang ya. Tapi kita tetap bisa dalam keadaan alert ya. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi poinnya seperti itu ya. Kemudian apa yang membuat kita rasanya takut ya kalau rapture terus kita seperti ditinggal. Ya mungkin karena kita tidak punya hubungan dengan Tuhan sebegitu rupa. Karena Paulus bilang pada saat tiba waktunya kamu mungkin kan dibilang kita ini tidak seperti orang-orang malam ya. Jadi kita nggak perlu takut akan hal itu. Nah itu sebabnya membangun hubungan dengan Tuhan itu menjadi suatu hal yang selalu continue ya kita pelihara. Ada masa ketika dulu saya pulang dari Bandung ya, tempat saya kuliah, saya sampai di rumah kosong waktu itu ya. Orang tua saya nggak ada, lalu adik-adik saya juga nggak ada. Saya sampai pikir, waduh jangan-jangan udah rapture ini ya. Saya ketinggalan nih. Itu karena ketidakmengertian saya waktu itu. Dan saya ragu akan, saya diangkat nggak kira-kira ya. Artinya saya tidak menyadari status saya di hadapan Tuhan itu siapa. Saya ini anak Tuhan dan saya juga menjaga hubungan dengan Tuhan. Itu yang tidak saya sadari pada saat itu. Oke, saya teruskan ya ayat 14. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih ya, tetap lakukan dalam kasih. Artinya kalau kuliah lakukan ya. Kalau kita sedang punya usaha lakukan, tapi semua itu dalam atmosfer kasih. Bahkan kalau kita baca lebih lanjut ya dikatakan bahwa iman yang bekerja oleh kasih. Jadi kalau kita sedang mendoakan sesuatu, mengharapkan sesuatu ya diperlukan iman untuk hal itu ya. Ada iman dan kesabaran. Oleh iman dan kesabaran memperoleh apa yang dijanjikan. Lalu perlu ketekunan, tapi juga iman itu bekerja dalam kasih. Ya, ini yang perlu kita jaga ya. Bagaimana atmosfer kasih? Hamba Tuhan John Maxwell tuh buat program Beyond Success ya. Lebih dari sekedar sukses itu apa ya yang bisa kita lakukan gitu untuk kita tuh bisa menjadi terang atau berhasil di muka bumi ini. Maka hal pertama yang diajarkan itu adalah menjadi orang yang punya sikap positif ya. Wah itu luar biasa gitu ya. Jadi salah satu manifestasinya adalah kalau kita mengerjakan segala sesuatu dalam kasih ya. Kita bisa bersikap positif ya. Lalu ayat 15, ada satu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeripaya. Nah saya mau fokus ayat 17 dan ayat 18. Ini penting sekali. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Lalu ayat 18.
karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Nah, ini yang mungkin sering kita tidak sadar. Paulus menekankan dia senang dengan kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus karena 3 orang ini ya dikatakan bahwa mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Jadi Paulus tahu ini jemaat yang dia layani di Korintus ini ada hal-hal yang mereka belum punya, dan kedatangan 3 orang saudara ini akan melengkapi apa yang masih kurang ada pada mereka. Lalu dikasih tahu alasannya kenapa. Ya, apa istimewanya Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus? Karena dikatakan mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Ya. Nah, hargailah orang-orang yang demikian. Hargailah orang-orang yang mungkin kelihatannya secara penampilan itu tidak terlalu menarik. Artinya Tuhan bilang kan waktu Samuel mau pilih anak-anaknya Isai, Tuhan bilang jangan pandang perawakannya. Orang melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus ini secara penampilan mungkin biasa saja, atau mereka juga mungkin tidak terlalu pandai. Ya. Tetapi mereka punya satu sikap yang membuat roh Paulus ya dan roh orang-orang yang mereka layani atau roh orang-orang yang ada di dekat mereka itu menjadi segar. Nah, ini pelajaran tersendiri. Ya. Saya ingat ada seorang yang cerita ketika dia membuat persekutuan dan dia undang seorang hamba Tuhan yang anggap senior. Ya. Dia pikir persekutuan oke-oke saja, tapi belakangan dia dengar hamba Tuhan seniornya bilang, wah, yang hadir sih banyak, tapi nggak ada urapan di situ katanya. Dia dulu nggak ngerti itu, apa itu urapannya. Tapi setelah belajar banyak dia ngerti. Dan ketika dia pelayan di satu tempat, ya, udah disiapkan semua, dia datang, dia khotbah, pemain musik, oke, jago sih main, tapi dia bilang, wah ini nggak ada urapan ini. Ya, ternyata itu sesuatu yang menjamah bukan secara fisik tubuh kita gitu ya. Wah enak ya lagunya atau secara jiwa ya, atau keren penampilannya gitu. Tapi ada sesuatu yang menyentuh roh kita. Nah, itu salah satu bentuknya adalah urapan. Urapan itu tentu bisa bermanifestasi sehingga kelihatan orang itu bisa tertawa, bisa tumbang, bisa nangis dan sebagainya. Tetapi sebenarnya itu bekerja dalam dimensi roh. Nah, orang-orang seperti Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus itu mereka menyegarkan roh Paulus dan roh orang-orang yang ada bersetua dengan mereka. Saya ingat satu hamba Tuhan senior yang sekarang sudah di surga bersama Tuhan. Dulu kalau dia khotbah, aduh saya sering bilang itu ngomong kami sama kita aja ketuker-tuker ya. Kalau bahasa Inggris kan sama, we semuanya. We itu bisa berarti kita atau kami. Kalau bahasa Indonesia kan kita itu artinya saya dengan orang-orang yang saya ajak ngomong. Tapi kalau kami itu artinya saya dengan orang-orang yang tidak melibatkan orang yang diajak ngomong. Itu beda ya. Tapi hamba Tuhan ini kalau khotbah kadang-kadang ketuker antara kita sama kami. Tapi yang tidak bisa dipungkiri kalau dia khotbah, kita merasakan kesegaran. Ya, ada keteduhan. Lalu kalau saya tanya teman saya, gimana sih hamba Tuhan itu? Apa yang dia sampaikan? Aduh, apa ya, lupa ya. Tapi pokoknya enak lah. Dia ngomong kita pulang seger. Nah, itu yang dijamah roh kita. Ya, pelayanan kita itu sebenarnya harus sampai ke sana. Orang mungkin dengar firman yang sama, tetapi yang membuat orang itu datang mau dengar lagi bukan karena keingintahuan saja. Lebih dari itu ada sesuatu yang menjamah roh mereka, ya, membuat mereka tuh penuh sukacita, ada pengharapan. Nah, kita perlu belajar melihat orang-orang seperti itu dalam pelayanan atau dalam pergaulan, ya. Apa spiritnya yang mereka bawa yang membentuk kita? Apakah spirit yang positif ataukah spirit yang membuat perpecahan? Apakah spirit yang membuat like and dislike ya? Ataukah spirit yang membangun, menyatukan, memandang bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama yang Tuhan berikan untuk tidak hanya lahir baru, bertobat, tapi juga untuk melayani. Nah, Paulus bilang, hargai orang-orang yang demikian karena mereka tuh menyegarkan roh kamu. Memberikan deposit dalam roh kamu, membuat kamu itu kuat,
membuat kamu bertumbuh dalam iman, itu semuanya di dimensi roh. Ya. Bahkan main musik pun kita mesti belajar. Ya. Ada hamba Tuhan yang bilang, you must make your instrument of music to worship the Lord. Ya. Itu kayak jembatan untuk mengalirnya urapan, mengalirnya passion, compassion itu menjamah banyak orang. Nah itu di dimensinya ada dalam roh kita. Ya. Kalau kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan, ya dalam doa secara pribadi, ya bukan karena ada doa supaya di absen dilihat hadir gitu dan sebagainya, bukan, tapi karena kita memang punya kerinduan bergaul dengan Tuhan, maka kita akan dipakai Tuhan itu menjamah banyak orang. Mungkin kata-kata kita sederhana biasa, tapi kita menyegarkan roh orang-orang yang memang mengasihi Tuhan. Ya, ini pelayanan yang prinsip-prinsipnya kita bisa belajar mungkin di beberapa sekolah Alkitab, tetapi prakteknya kita pribadi masing-masing harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Amin.